Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Triwanda Septiana, Kafid Insan Rahmadi, dan Anissa Fatmala Yasofia akan memberikan penjelasan mengenai materi dari kami. Di sini saya akan menerangkan poin yang pertama, yaitu deskripsi. Ekonomi politik dipandang lebih terfokus kepada perekonomian, atau secara lebih luasnya terfokus kepada sistem kepentingan pribadi. Dalam pendekatan itu, fenomena yang ditelitinya dapat dipahami dengan konsep kepentingan pribadi atau yang bersifat ekonomis. Negara dalam pendekatan ini dipandang sebagai instrumen atau sebagai institusi yang dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan pribadi mereka masing-masing. Meskipun di dalam pendekatan ini terdapat perbedaan, akan tetapi terdapat satu kesamaan yang penting, yaitu negara bukanlah pelaku yang aktif, melainkan sekedar berfungsi sebagai instrumen bagi keinginan atau kepentingan dari individu atau kelas. Pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik yang dipusatkan pada negara dalam ekonomi politik di sini adalah pendekatan yang memandang bahwa wilayah politik adalah wilayah negara, atau memandang bahwa agenda dari negara dan perekonomian juga merupakan agenda dari wilayah pribadi. Yang selanjutnya, yang poin kedua, yaitu otonomi negara. Ide tentang otonomi negara akan merujuk pada kemampuan negara untuk bertindak secara independen dari faktor-faktor sosial atau faktor-faktor ekonomi. Konsep otonomi negara di sini memandang bahwa negara adalah bebas dari pengaruh masyarakat. Pandangan bahwa otonomi adalah kebebasan dari pengaruh eksternal memiliki 3 konsekuensi. Yang pertama yaitu negara yang dikatakan bebas akan mampu menang dalam melawan tekanan-tekanan dari masyarakat sipil. Yang kedua, tindakan negara dipandang sebagai tidak dipengaruhi oleh satu kelompok manapun atau koalisi antara kelompok manapun. Yang ketiga yaitu negara dianggap mampu menolak atau menahan tekanan dari luar, dan konsep seperti ini sangat banyak dianut oleh para pemikir tentang masalah pengambilan kebijakan. Pandangan ekonomi negara memiliki hubungan erat dengan literatur negara kuasa versus negara lemah. Negara kuasa di sini adalah negara yang mampu menolak tekanan dan menghasilkan inisiatif kebijakan publik sendiri. Sedangkan negara lemah adalah negara yang tunduk atau patuh pada tekanan dari kepentingan-kepentingan ekonomi. Pandangan seperti ini didasarkan pada asumsi implisit bahwa struktur dari representasi kepentingan masyarakat tidak memadai dan secara sistematis mengabaikan mereka yang memiliki kepentingan atau andil dalam proses politik. Pendekatan-pendekatan yang memandang bahwa politik harus didasarkan pada kepentingan pribadi akan memandang bahwa agenda adalah sama dengan kepentingan, dan yang bisa memiliki kepentingan hanyalah para pelaku yang masing-masing berada dalam kondisi pribadi negara sendiri-sendiri. Teori-teori yang membahas masalah ini memandang bahwa kondisi pribadi daripada pelaku sebagai sama dengan kondisi keseluruhan masyarakat. Baik, di sini saya Anissa Fatmala Yasofia dengan NIM terakhir 135 akan melanjutkan penjelasan materi. Yang pertama adalah pendekatan-pendekatan berbasis masyarakat, pendekatan utilitarium. Dalam pendekatan ini,
Negara merujuk pada semua individu yang memegang jabatan, di mana jabatan ini yang memberikan kewenangan kepada individu untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen masyarakat. Pendekatan-pendekatan berbasis masyarakat, pendekatan utilitarian ini, dalam buku karya Erik Nordlinger yang berjudul On the Economy of the Democratic State, berusaha untuk menerapkan pendekatan utilitarian dalam negara-negara yang bertindak menurut agenda mereka sendiri. Hal ini dilakukan oleh Nordlinger dengan pertama-tama membuat definisi negara yang didasarkan pada pemikiran utilitarian atau tapi tidak menggunakan pendekatan pilihan publik. Istilah negara merujuk pada semua individu yang memegang jabatan, di mana jabatan tersebut memberikan suatu kewenangan kepada individu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat pada sebagian ataupun keseluruhan dari segmen masyarakat. Dari definisi tersebut, terdapat dua hal yang penting, yaitu yang pertama, suatu negara terdiri dari beberapa individu, dan yang kedua, suatu negara adalah terpisah dari masyarakat, di mana masyarakat ini terikat untuk mematuhi keputusan-keputusan negara. Setiap individu mempunyai pilihan dan setiap individu-individu tersebut yang mempunyai jabatan dapat memilih pilihannya sendiri. Terkadang, pilihan dari individu yang tidak memegang jabatan negara mengalami konflik dengan pilihan-pilihan dari individu yang menjadi pejabat. Dan ketika konflik ini terjadi, terkadang pilihan dari para pejabat negaralah yang menang. Karena pilihan dari pejabat ini menang, maka dikatakan bahwa negara memiliki otonomi. Selanjutnya adalah pendekatan-pendekatan Marxian. Pendekatan Marxian adalah bentuk dari kepentingan-kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Masalah yang terjadi pada utilitarisme mengenai konsep otonomi yang sudah dipaparkan tadi juga terjadi pada Marxisme. Yang pertama, pandangan bahwa negara adalah bentuk dari kepentingan-kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu juga ada dalam pendekatan Marxian, tetapi tidak pernah dianggap sebagai pemikiran yang final, terutama oleh para penganut Marxisme di era modern. Para teoretisi Marxis di abad ke-20 yaitu mereka yang seringkali disebut dengan kaum Marxis struktural dengan caranya sendiri-sendiri berusaha untuk memandang negara sebagai pelaksana dari kepentingan kelas tanpa harus mereduksi negara menjadi bentuk dari kepentingan kapitalis sebagai individu maupun kapitalis sebagai kelompok. Lalu yang kedua, masalah yang disampaikan dalam paragraf sebelumnya merujuk pada satu masalah yang sama. Masyarakat sipil yang dipahami sebagai sistem hubungan pribadi antara individu-individu yang secara hukum independen satu sama lain akan membuat orang yang satu bersaing dengan orang yang lain. Dalam kelas kapitalis, persaingan ini terjadi antara kelompok kapitalis yang satu dengan kelompok kapitalis yang lainnya, serta dalam kelas pekerja antara kelompok pekerja yang satu dengan yang lainnya, juga antara kelas kapitalis dengan kelas pekerja. Dalam teori Marxian ini, konsep ekonomi relatif dari negara merupakan sebuah penolakan terhadap pendapat bahwa negara bertindak sebagai pelaksana dari kepentingan orang-orang atau individu-individu tertentu dan kepentingan mereka masing-masing. Negara juga dipandang memiliki kepentingan sendiri yang bersifat ideologis, yaitu dalam artian bahwa kepentingan negara itu harus disimpulkan dari pemahaman tentang bagaimana struktur dari masyarakat tersebut dan bagaimana mempertahankan kohesi sosial dalam struktur semacam itu agar dapat memungkinkan terjadinya akumulasi kekayaan pribadi dalam jangka waktu panjang oleh individu-individu di dalamnya.
Poin selanjutnya yaitu pendekatan transformasional terhadap negara. Terdapat dua jenis faktor penyebab source of causality yang terjadi, yaitu faktor penyebab yang ada dalam negara itu sendiri dan faktor penyebab yang ada di luar negara. Otonomi negara dikatakan ada ketika faktor-faktor penyebab dari perilaku negara bersifat internal. Pandangan seperti ini sangat banyak digunakan dalam literatur yang ada. Tetapi di sini kita barangkali main bahwa pandangan seperti itu menimbulkan beberapa kesulitan. Jika otonomi negara didefinisikan sebagai kemampuan negara untuk membuat kehendak sendiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh kehendak perekonomian, maka negara yang memiliki otonomi ini akan berada dalam posisi yang sulit. Dalam beberapa artian, yang pertama, akan sulit untuk menjaga kesimpulan bahwa negara yang memiliki otonomi akan melanggar beberapa prinsip demokratis. Dan yang kedua, otonomi negara juga menimbulkan masalah dari segi teori dan juga metodologi. Kedua kesulitan ini menunjukkan bahwa konsep otonomi negara memiliki masalah yang serius, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antar negara dengan perekonomian atau masyarakat sipil. Dalam bagian ini, kita akan membahas mengenai sebuah alternatif pemahaman tentang negara yang kami sebut sebagai pendekatan transformasional atau negara sebagai pelaku transformasi. Argumen bahwa struktur negara dapat menimbulkan perubahan memberikan landasan yang berbeda lagi bagi konsep otonomi negara. Di sini, negara dipandang tidak terpisah dari wilayah pribadi atau masyarakat sipil atau perekonomian dan juga tidak menguasai wilayah pribadi itu sendiri. Tetapi di sisi lain, perekonomian juga tidak berdiri sendiri sebagai institusi yang bebas penuh atau sebuah faktor yang sudah ada sebelum negara terbentuk. Negara ikut berperan dalam pembentukan masyarakat sipil, tetapi masyarakat sipil juga ikut berperan dalam pembentukan negara. Dikarenakan hasil-hasil kepentingan juga dipengaruhi oleh sifat dari pengaturan negara. Maka kesimpulannya adalah bahwa negara merupakan sebuah struktur dengan logika dan kepentingan sendiri yang tidak sepenuhnya sama dan tidak sepenuhnya dapat digabungkan dengan kepentingan dari kelas-kelas dominan dalam masyarakat ataupun dengan semua kelompok yang ada dalam wilayah politik. Setiap negara mempunyai perjalanan hidup yang akan menentukan apa kemampuan, kepentingan, dan tujuannya. Dan kemudian semua kemampuan, kepentingan, dan tujuannya tersebut akan berinteraksi dengan faktor-faktor yang dalam masa selanjutnya mempengaruhi negara itu sendiri, sehingga mempengaruhi kepentingan selanjutnya dari negara itu. Apabila analogi antara perjalanan hidup seorang individu dengan perjalanan hidup sebuah negara ini dapat diterima, maka ini akan menghasilkan sebuah pemahaman yang berbeda tentang konsep otonomi negara. Seorang individu akan dikatakan memiliki otonomi ketika ia mengubah pengaruh-pengaruh eksternal yang ia terima sehingga menghasilkan dampak-dampak yang bersifat unik. Hal yang sama dapat dipandang juga berlaku bagi otonomi negara. Apa saja dampak dari pendekatan historis struktural atau pendekatan transformasional terhadap negara ini terhadap perbedaan antara negara phase perekonomian antara wilayah politik dengan wilayah pribadi? Di sini kita memasuki wilayah sedikit spekulatif. Apabila kita melihat dari awalnya kerangka konseptual dasar dari teori negara berasal dari Max Weber yang menekankan bahwa negara mempunyai struktur organisasional yang memiliki instrumen, kekuatan, dan pelaku-pelaku yang berhak atau memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan. Menurut pandangan ini, organisasi-organisasi yang keputusannya memiliki kewenangan hukum dan didukung oleh legitimasi untuk melakukan kekerasan lewat badan-badan koersif adalah negara. Konsep legitimasi memandang bahwa negara mempunyai hubungan dengan tujuan publik atau kepentingan publik sehingga hubungan antar negara dengan perekonomian menjadi erat kaitannya dengan hubungan antara wilayah politik dengan wilayah pribadi. Tetapi hubungan semacam ini tidak dijabarkan secara eksplisit dalam pandangan historis struktural atau pendekatan transformasional.